Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Alhamdulillah, semoga kita senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini kita masih memberikan kita nikmat, iman, kesehatan sehingga eh, dalam paparan ini kita selalu dapat menyelesaikan makalah tentang dividend and dividend payout policy. Makalah ini ditulis untuk memenuhi syarat nilai mata kuliah. Kami sebagai penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu penulisan selama penyelesaian tugas akhir ini hingga selesainya makalah ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Spata selaku dosen pengampu mata kuliah atas pengajaran, bimbingan, dan tugas yang diberikan. Kedua adalah Dr. Muklis selaku dosen pembimbing atas pengajaran dan bimbingan yang diberikan. Makalah ini membahas mengenai dividen dan kebijakan dividen disertai dengan teori dan 3 studi kasus. Kami penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna serta masih banyak kesalahan dalam hal ini, hal isi maupun penulisan. Maka dari itu, kami dengan senang hati menerima kritik dan saran membangun dari para pembaca dan pemirsa. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Ya, dalam paparan kali ini kami pertama perkenalkan saya Mapilindo, yang kedua adalah Bapak Andris Bakhtiar. Untuk pendahuluan silakan Pak Andris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami ingin menyampaikan bagaimana hubungan antara jalannya perusahaan dan juga bagaimana dividen dan juga teori untuk mengeluarkan dividen itu sendiri. Perusahaan sebagai organisasi yang dalam tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba, tentu saja membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Salah satunya, selain dari modal dari pemilik, ataupun dari pinjaman, mungkin dari perbankan ataupun lembaga pembiayaan yang lainnya, terkadang perusahaan juga mencari modal dari investor. Nah, bisa melalui investasi langsung ataupun melalui investasi yang terbuka. Nah, dari sini investasi tersebut dari sisi investor pasti ingin menerima imbal balik. Dan hal itulah yang biasa disebut sederhananya sebagai dividen. Dividen yang besar tentu saja merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan sehat dan matang, dan juga memiliki kinerja yang baik, dan juga memiliki solvabilitas yang tinggi dan kas yang sehat. Umumnya dividen diberikan dalam bentuk ada tunai, bisa juga melalui dividen saham, bisa juga properti, likuidasi, dan juga janji hutang atau scrip dividen. Secara umum, kita dapat mengetahui arti dividen setidaknya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga bagaimana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Tidak jauh berbeda arti kata dividen menurut OJK, yaitu kita bisa melihat di website dari OJK adalah dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan terlebih dahulu diusulkan oleh Dewan Direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi tidak jauh secara arti. Nah,
Jika kita melihat ketentuan umum dividen, bagaimana dividen ini ditetapkan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh rapat pemegang saham. Nah, namun yang dapat kita tarik tentu saja, dividen ini bisa dibagikan ketika perusahaan mencatatkan keuntungan atau laba yang mungkin bisa dikatakan besar atau signifikan. Karena biasanya jika laba belum signifikan, perusahaan terkadang memilih kebijakan atau polisinya untuk menahan laba tersebut untuk aktivitas selanjutnya. Namun ketika laba itu dirasa besar dan dirasa cukup, maka perusahaan akan membagikan kepada para investor dari perusahaan tersebut. Nah, pembayaran dividen tersendiri biasanya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada. Pemegang saham yang mendapatkan dividen adalah mereka yang saham dari perusahaan yang bersangkutan selama periode. Jadi sahamnya ini ditahan gitu ya. Jadi tidak dijual atau tidak dilakukan hal yang lain, tidak dilakukan peralihan. Tapi selama periode dividen, misalnya dalam 1 tahun buku, sahamnya tidak dikeluarkan. Maka ketika memang periode pembagian saham, maka si investor tersebut akan mendapatkan hasil dari saham tersebut atau kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, tentu saja besarnya bisa berbeda-beda sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ada juga terkadang si pemilik saham atau investor di tengah-tengah periode dia menjual sahamnya dan sahamnya dibeli oleh pihak lain di mana si pemilik saham ini akan mendapatkan selisih. Nah, yang disinilah yang disebut capital gain. Tentu saja ini berbeda. Jadi di sini kita harus memahami bahwa dalam saham atau dalam kepemilikan saham perusahaan, keuntungan bisa didapat dari dividen ataupun capital gain. Namun dalam tema kali ini, topik kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dividen dan bagaimana teori pembagian dividennya. Silakan dilanjutkan, Pak Mapi. Baik, pada slide ini kami akan menjabarkan diantaranya itu adalah jenis-jenis dividen, kebijakan dividen, teori kebijakan dividen. Nah, untuk jenis-jenis dividen itu, menurut Sahid dan Pertama, itu dibagi 5. Yang pertama itu adalah dividen tunai, kedua adalah dividen saham, ketiga itu adalah dividen properti, keempat adalah dividen likuidasi, dan yang kelima adalah dividen janji utang. Baik, kami akan coba jabarkan satu persatu. Untuk dividen tunai. Dividen tunai itu adalah dividen yang dibagikan oleh sebuah perusahaan kepada para pemegang sahamnya, itu dalam bentuk uang tunai atau cash. Dividen jenis ini biasanya dikatakan merupakan pembagian yang paling sering dilakukan. Untuk dividen tunai atau cash dividen itu adalah distribusi laba dalam bentuk uang tunai atau cash oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya. Walaupun dividen dapat dibayarkan dalam bentuk aktiva lainnya, namun jenis dividen cash inilah yang paling menyebabkan berkurangnya saldo laba dan cash. Suatu kewajiban untuk membayar dividen tunai atau cash dividend payable sudah terhutang sejak tanggal pengumumannya dan akan dibatalkan pada tanggal pembayarannya. Nah, perusahaan dapat membayar dividen tunai itu bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, saldo laba mencukupi. Kedua, tersedia uang kas yang mencukupi. Dan yang terakhir, tindakan formal dari Dewan Komisaris. Itu untuk penjelasan dividen tunai. Nah, kedua itu adalah dividen saham. Dividen saham adalah pembagian dividen yang dilakukan dalam bentuk saham dari sebuah perusahaan itu kepada investornya. Sesuai namanya, investor tidak mendapatkan uang tunai dari pembagian dividen, namun akan mendapatkan peningkatan pada jumlah sahamnya. Pada umumnya,
distribusi dividen berbentuk saham biasa atau common stock dan diterbitkan untuk pemegang saham biasa. Dividen saham berbeda dengan dividen tunai atau dividen kekayaan karena pembayaran tidak menggunakan kas atau aktiva lainnya. Dengan demikian, adanya distribusi dividen saham akan menambah jumlah saham yang beredar. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus membayar dividen menggunakan saham perusahaan. Antara lain, perusahaan sedang menghadapi kesulitan modal kerja, sehingga perusahaan tidak memberikan cash, namun memberikan dalam bentuk dividen saham. Nah, hal ini juga dikarenakan adanya pembatasan dari para kreditor dan lain-lain penyebabnya. Nah, untuk jenis dividen yang ketiga itu adalah dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang didistribusikan menjadi dalam bentuk aset. Dividen ini menjadi jenis dividen yang cukup jarang dilakukan. Biasanya dikarenakan proses pembagiannya yang relatif tidak mudah. Nah, untuk distribusi kepada pemegang saham dalam bentuk aktiva selain kas, itu disebut dengan istilah dividen kekayaan atau property dividend. Sering pula disebut dengan dividen in kind. Distribusi ini biasanya menggunakan sekuritas perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan telah memindahkan sebagian atau bahkan seluruh atas hak kepemilikan perusahaan lain kepada pemegang sahamnya. Itu adalah untuk penjelasan dividen properti. Nah, untuk jenis dividen yang keempat itu adalah dividen likuidasi. Dividen likuidasi itu apa? Itu adalah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Perusahaan yang akan memberikan dividen likuidasi umumnya merupakan perusahaan yang memiliki rencana untuk menghentikan perusahaannya atau perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Dividen dividen likuidasi ini merupakan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang sebagian merupakan pemulangan atas investasi atau return on investment, sedangkan pada dividen tunai atau cash dividend merupakan pengembalian atas investasi, return on investment. Sedangkan jenis dividen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah jenis cash dividend atau dividen tunai yang mana dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan setiap tahunnya. Itu adalah penjelasan mengenai dividen likuidasi, dan jenis dividen yang terakhir itu adalah dividen janji hutang. Nah, dividen janji hutang atau scrip dividen itu adalah dividen yang dibagikan dari perusahaan kepada pemegang saham berupa surat janji hutang atau promise. Dalam hal ini, jenis dividen ini, perusahaan memberikan janji kepada investornya bahwa akan membayarkan dividen tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, apabila perusahaan mengumumkan dividen dengan menerbitkan surat hutang, bentuknya biasanya wesel, dan pelunasannya dilakukan di kemudian hari, maka dividen semacam ini disebut dengan scrip dividen. Perseroan akan membayar sejumlah tertentu dan pada waktu tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam scrip tersebut. Pembayaran dalam bentuk ini akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada pemegang scrip. Itu adalah penjelasan mengenai 5 jenis dividen. Nah, sedangkan untuk kebijakan dividen itu sendiri, itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen ini merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akhir tahun itu akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pada umumnya, para investor di pasar modal itu membutuhkan berbagai informasi tentang baik tidaknya suatu perusahaan untuk melakukan investasi. Terutama itu adalah informasi mengenai pengumuman dividen.
Hal ini berkaitan dengan sinyal prospek pada masa depan suatu perusahaan yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada calon investor melalui pengumuman dividen. Setiap kebijakan dividen dapat menjadi bahan penilaian investor. Nah, pihak yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai perusahaan tentang kinerja perusahaan. Ketika perusahaan membayar dividen untuk pertama kalinya, itu investor dapat menginterpretasikan bahwa saat ini manajer yakin bahwa profitabilitas perusahaan tidak cukup untuk membiayai kesempatan investasi, tetapi juga dapat membayarkan dividen. Karena investor dan manajer mengerti bahwa sekali dividen dibayarkan, maka sangat jarang dividen tersebut besarnya akan diturunkan. Maka investor juga akan menganggap inisiasi tersebut sebagai keyakinan manajer bahwa laba perusahaan di masa yang akan datang dapat menunjang kesempatan-kesempatan investasi. Selanjutnya untuk secara teori kebijakan dividen itu ada 6 teori. Itu pertama adalah irrelevance theory, yang kedua adalah bird in the hand theory, ketiga teori dividen residual, keempat teori perbedaan pajak, kelima itu ada teori signaling hipotesis, dan keenam itu adalah teori client effect. Nah, berikut izinkan saya untuk menjelaskan teori-teori ini secara lebih mendetail. Nah, untuk yang pertama itu adalah irrelevant theory. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani pada tahun 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan itu tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Yang kedua adalah bird in the hand theory. Teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Gordon dan Lindner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan itu akan naik apabila dividen payout ratio rasionya rendah karena investor lebih menyukai dividen daripada capital gain yield. Menurut mereka dividen yield lebih pasti daripada capital gain. Ketiga, untuk teori dividen residual itu adalah perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Untuk teori keempat itu adalah teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lisenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen tinggi, capital gain rendah daripada saham dengan dividen rendah. Capital gain tinggi, maka perbedaan ini akan makin terasa. Selanjutnya adalah teori kebijakan dividen signaling hipotesis. Dalam teori ini menyatakan bahwa investor itu menganggap perubahan dividen sebagai pertanda perkiraan manajemen atas laba. Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan dividen. Nah, dividen itu sendiri tidak akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham, tetapi prospek perusahaan yang ditunjukkan oleh meningkatnya atau menurunnya dividen yang dibayarkan yang menyebabkan perubahan harga saham. Teori dividen signaling theory pertama kali itu dicetuskan oleh Bhattacharya. Teori ini menjelaskan bahwa
Informasi tentang cash dividen yang dibayarkan dianggap sebagai signal prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Adanya anggapan ini disebabkan terjadinya asymmetric information antara manajer dan investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan dividen sebagai sinyal prospek perusahaannya. Sedangkan untuk teori kebijakan dividen yang ke-6 itu adalah clientele effect. Dalam teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Misalnya, kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi dibanding dengan capital gain. Sebaliknya, kelompok investor dengan tingkat pajak yang rendah akan menyukai dividen. Kelompok pemegang saham membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sedangkan kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang untuk saat ini itu lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaannya. Oke, selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, silakan Pak Andri. Untuk pembahasan teori selanjutnya, agar lebih mendalam pengetahuan kita mengenai dividen ini, kita juga akan membahas bentuk-bentuk dari kebijakan dividen itu. Secara umum, yang sering digunakan adalah ada 3 bentuk kebijakan dividen. Pertama adalah dividen per saham yang stabil, atau biasa disebut stable amount per share. Yang kedua adalah rasio pembayaran yang konstan. Dan yang ketiga adalah dividen tetap yang rendah, namun ditambah dengan dividen ekstra. Mari kita bahas satu persatu mengenai teori bentuk-bentuk kebijakan dividen ini. Yang pertama adalah dividen per saham yang stabil atau stable amount per share. Kebijakan ini pada dasarnya besarnya dividen per share atau per saham itu dibayarkan selalu stabil dalam jumlah yang relatif tetap setiap tahunnya. Walaupun terjadi fluktuasi dalam earning per share atau pendapatan per sahamnya, namun dividen ini tetap stabil dan dipertahankan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut permanen, barulah besarnya dividen per share ini akan dinaikkan. Dan dividen yang sudah dinaikkan ini akan dipertahankan kembali untuk jangka waktu yang relatif panjang. Nah, kebijakan ini biasanya akan menarik investor yang memang ingin masuk lebih dalam atau berinvestasi lebih panjang dalam melihat sebuah prospek perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah rasio pembayaran yang konstan. Nah, pembayaran dividen merupakan persentase yang tetap dari pendapatan perusahaan. Sehingga jarang sekali perusahaan mengambil kebijakan dividen jenis ini, di mana perusahaan membayarkan dividen dengan persentase yang konstan terhadap pendapatan yang berfluktuasi. Jadi yang di sini adalah yang konstan adalah persentasenya. Nah, di sini jarang sekali diambil karena memang jumlah yang dibayarkan juga akan ikut berfluktuasi. Sementara memang sebagian investor pun juga memang akan cukup jarang memilih dividen jenis ini. Karena mereka rata-rata ingin mendapatkan pendapatan yang tetap. Nah, yang terakhir adalah dividen tetap yang rendah, namun ditambah ada dividen ekstra. Di sini adalah sebuah kombinasi. Karena kebijakan ini merupakan kombinasi dari yang pertama dan yang kedua. Perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah secara konstan, namun ditambah dengan pembayaran ekstra pada saat-saat tertentu. Nah, dengan cara ini, perusahaan tetap dapat menghilangkan ketidakpastian bagi investor, sehingga investor pun merasa tenang untuk terus menahan investasinya dalam sebuah perusahaan. Mengenai pendapatan yang akan diterimanya. Nah, untuk itu, perusahaan yang pendapatannya berfluktuasi, maka jenis ini bisa menjadi pilihan yang terbaik. Karena akan ada win-win antara si perusahaan dan juga kepada si investor. Nah, teori berikutnya yang ingin kita pelajari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu. Karena kebijakan tadi kita sebutkan di depan adalah ditentukan oleh
direksi dan dimintakan persetujuannya biasanya dalam forum RUPS, maka pasti akan ada faktor-faktor bagaimana direksi perusahaan atau pengurus mengajukan kebijakan dividen itu. Pada umumnya ada 5 faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama adalah kebutuhan dana dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada faktor likuiditas. Yang ketiga adalah faktor kemampuan meminjam. Yang keempat adalah keadaan pemegang saham itu sendiri. Dan yang kelima adalah stabilitas dari dividen itu. Mari kita coba bahas satu persatu dari 5 faktor ini. Pertama adalah faktor kebutuhan dana perusahaan. Ini adalah hal yang paling mendasar yang bagaimana perusahaan itu menarik investor karena memang perusahaan membutuhkan dana. Dan kenyataannya ini merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan persediaan, pola pengeluaran utang, dan masih banyak faktor yang mempengaruhi posisi kas perusahaan yang harus dipertimbangkan dalam analisa kebijakan dividen. Jadi, tidak serta-merta sebuah perusahaan tiba-tiba mengumumkan misalnya IPO dan lain sebagainya untuk mendapatkan sebesar-besarnya modal dari investor, namun belum memperhitungkan akan bagaimana digunakan dana itu. Karena jika tidak diperhitungkan, maka pengembalian kepada investor pun juga akan mengalami kesulitan perhitungan. Maka dari itu biasanya ini yang paling dasar. Dihitung dulu kebutuhan dananya, dihitung bagaimana pengembaliannya, dihitung bagaimana arus kasnya, barulah perusahaan mengumumkan seberapa besar kebutuhan dana yang dibutuhkan dari investor. Faktor kedua biasanya adalah faktor likuiditas. Nah, likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar. Maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Jadi faktor kedua ini juga merupakan faktor yang paling sering juga dilihat oleh investor. Bagaimana secara historikal perusahaan membayarkan dividennya kepada pemegang saham yang sebelumnya. Yang ketiga adalah kemampuan meminjam. Di sini biasanya yang sering diperhatikan adalah kemampuan meminjam dalam jangka pendek. Di sini akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu, fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang semakin besar dan sudah established atau kokoh akan memiliki akses yang lebih baik di pasar modal. Kemampuan meminjam yang lebih besar, fleksibilitas lebih besar, akan pula memperbesar kemampuan pembayaran dividen itu sendiri. Faktor keempat biasanya yang dilihat juga adalah keadaan pemegang saham. Nah, jika perusahaan itu kepemilikannya sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang akan diharapkan oleh pemegang saham dan bertindak dengan tepat. Namun, jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih suka menerima capital gain, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout ratio yang rendah atau DPR. Dengan DPR yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Untuk perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya besar, biasanya hanya dapat menilai dividen yang diharapkan pemegang saham dalam konteks pasar. Nah, jadi di sini bagaimana kebijakan perusahaan dalam memberikan dividen ini salah satunya juga dipengaruhi oleh bagaimana keadaan pemegang sahamnya. Bagaimana persentase pemegang saham langsung ataupun pemegang saham yang secara terbuka atau publik. Yang kelima, yang terakhir adalah faktor stabilitas dividen itu sendiri. Nah, di sini biasanya faktor ini yang paling menentukan juga untuk para investor. Karena bagi para investor, stabilitas dividen akan lebih menarik daripada dividen payout ratio yang tinggi. Jadi sebenarnya investor lebih suka berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang namun stabil daripada DPR yang ditawarkan tinggi namun resikonya juga tinggi. Stabilitas di sini dalam arti tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan biasanya
oleh koefisien arah yang positif. Saham yang memberikan dividen yang stabil selama periode tertentu akan mempunyai harga yang lebih tinggi daripada yang membayar dividen dalam persentase yang tetap terhadap laba. Bagi para investor, pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator bahwa prospek perusahaan stabil pula. Dengan demikian, resiko perusahaan juga relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen yang tidak stabil. Namun, bila kita melihat berbagai faktor ini, bagaimanapun juga bagi para investor, umumnya yang memang jika mereka fokus perusahaannya adalah perusahaan investasi, biasanya mereka juga akan mengkombinasikan faktor-faktor ini. Bisa jadi sebagian investasinya diarahkan kepada dividen yang stabil, bisa juga sebagian diarahkan kepada dividen yang memang menjanjikan DPR yang tinggi. Nah, teori berikutnya tentu saja kita ingin membahas bagaimana secara saintifik atau secara perhitungan dividen ini dihitung. Biasanya yang paling umum perhitungannya dikenal dengan teori yang dinamakan dividen payout ratio atau bagaimana rasio pembagian dividen itu sendiri. Cash dividend. Nah, hal ini umumnya biasa digunakan untuk menghitung cash dividend. Karena cash dividend merupakan bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, sedangkan persentase dari laba yang dibagikan sebagai cash dividend disebut sebagai dividen payout ratio. Jadi, atau biasa disingkat DPR. Jadi, semakin tinggi DPR, semakin kecil porsi dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Nah, secara rumus pada umumnya bisa ditulis DPR itu adalah dividen per share dibagi earning per share. Seperti itu. Karena DPR ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Peningkatan hutang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham. Karena kewajiban tersebut telah diprioritaskan dari pembagian dividen. Dalam pengambilan keputusan besaran kas yang harus didistribusikan kepada pemegang saham, pertimbangan utama bagi para manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Sehingga rasio pembayaran sasaran sebaiknya sebagian besar didasarkan pada preferensi investor. Jadi di sini memang karena tujuan dari DPR ini ditujukan adalah untuk menarik investor, maka yang harus dipertimbangkan di awal adalah siapa sasaran investornya. Nah, ketika tadi kita sudah membahas bahwa rumus dari DPR itu adalah dividen per share dibagi dengan earning per share. Nah, namun kita juga harus tahu bagaimana earning per share itu sendiri dihitung. Nah, di sini karena earning per share itu adalah laba yang ada pada per lembar saham atau dengan membagi dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Laba per saham dalam EPS atau earning per share ini diketahui dengan rumus sebagai yang kita tampilkan, yaitu EAT atau earning after tax, yaitu pendapatan setelah pajak, dibagi dengan GSB atau jumlah saham yang mohon maaf karena ada sedikit hambatan, jadi kita akan lanjutkan kembali. Kita akan kembali sedikit pada tata cara perhitungan DPR dan juga EPS. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa perhitungan DPR atau dividen payout ratio ini dilakukan dengan rumus dividen per share dibagi earning per share. Nah, di sini untuk mengetahui earning per share-nya sendiri ada rumus yang selanjutnya digunakan, yaitu EPS earning per share ini adalah earning after tax, jadi pendapatan setelah pajak itu dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Karena di sini laba per saham itu yang biasanya akhirnya menentukan bagaimana investor itu menempatkan investasinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan tentang studi kasus. Silakan Pak Mapi. Oke, baik.
Oke, selanjutnya kita coba untuk studi kasus. Nah, dalam contoh kasus satu ini, bagaimana cara mendapatkan dividen saham dan memaksimalkan keuntungan dari dividen saham tersebut. Nah, untuk izin langsung kita coba jawab bahwa untuk mendapatkan dividen, itu investor harus membeli saham dari emiten potensial. Adapun dengan kriterianya, ya, yang pertama itu adalah profitabilitas atau net margin itu cukup tinggi. Yang kedua itu adalah kas yang dimiliki perusahaan cukup tinggi. Ketiga, solvability atau kemampuan untuk membayar hutang dalam jangka pendek yang baik. Dan keempat adalah persentase rasio dividen yield yang besar yang dihitung dengan rumus itu adalah di mana untuk dividen per lembar saham itu adalah dibagi harga saham dikali 100%. Nah, untuk menjawab nomor 4 itu bisa dilihat di website IDX yang telah merangkum ada 20 saham dengan rasio dividen yield yang tinggi selama 3 tahun terakhir. Itu dapat dibuka di https atau www.idx.co.id. Nah, Baik, silakan. akan kita coba dengan studi kasus yang kedua. Nah, di sini adalah hal yang paling sering juga ditanyakan, istilah-istilah yang digunakan atau tanggal-tanggal penting yang digunakan dalam dividen saham. Jadi apa saja sih 4 tanggal penting terkait dengan dividen saham agar investor mendapatkan keuntungan maksimal dalam investasi sahamnya itu sendiri. Yang pertama biasanya adalah CUM date atau cumulative date. Di sini adalah periode di mana investor dapat membeli saham agar namanya tercatat dalam daftar penerima dividen. Jadi di sini ketika investor mengincar suatu jenis saham tertentu, maka dia akan mempelajari kumulatif date-nya kapan gitu, sehingga mereka juga bisa mempersiapkan dana, mempersiapkan tawar-menawarnya. Jadi misalnya suatu saham sudah diumumkan bahwa akan dijual di tanggal sekian, waktunya misalnya 1 bulan atau 3 bulan lagi dan seterusnya. Nah biasanya dalam masa menjelang saham itu dibuka, di sini bisa ada yang sudah masuk lebih awal supaya dia mendapatkan harga lebih rendah dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah expired date atau ex date. Nah, di sini adalah tanggal pertama kadaluarsa dari pencatatan kepemilikan saham suatu perusahaan tertentu atau hari setelah CUM date itu. Jadi jika saham baru dibeli setelah CUM date atau dalam periode ex date, maka investor tidak bisa memperoleh haknya sebagai penerima dividen karena memang di sana belum mencapai maturity atau waktu yang ditentukan untuk saham itu mendapatkan dividen. Nah, masa-masa di sinilah biasanya terjadi pasar bergerak, gitu ya. Jadi jual beli saham biasanya terjadi di masa-masa ini. Nah, recording date adalah tanggal di mana sebuah perusahaan akan melihat dan mencatat siapa saja pemegang saham perusahaannya yang akan mendapatkan pembagian dividen. Nah, recording date dari KSEI dijadwalkan T+3 dari CUM date atau T+2 dari expiry date. Nah, di sini juga akan menentukan. Yang terakhir adalah payment date dividend. Nah, ini adalah tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham suatu perusahaan tertentu. Jadi jadwal pembayaran dividen biasanya jatuh kurang lebih 3 minggu setelah expired date di tanggal ini. Nah, di sini seluruh hak dividen pemegang saham tercatat akan sepenuhnya ditransfer ke rekening efek masing-masing investor. Nah, dengan mengetahui payment date dividen ini biasanya juga mempengaruhi masa-masa trading atau pasar itu sendiri. Bagaimana harga saham dan seterusnya ditawarkan oleh para pemilik saham. Terkadang mereka memang tidak mengejar dividen, mereka lebih mengejar capital gain itu sendiri. Nah, ini adalah studi kasus kedua mengenai 4 tanggal penting yang terkait dengan dividen saham agar investor mendapatkan keuntungan maksimal dari saham. Untuk studi kasus ketiga, dipersilakan.
Baik. Untuk studi kasus yang ketiga, ini kita bagaimana cara agar investor itu bisa mendapatkan dividen yang maksimal. Oke, yang pertama itu untuk mencari saham dengan persentase rasio dividen yield besar, itu yang dihitung dengan rumus adalah dividen per lembar saham dibagi harga saham dan kemudian dikalikan 100%. Atau bisa melihat pada rangkuman 20 saham dengan rasio dividen yield yang tinggi selama 3 tahun terakhir itu sudah tersedia di www.idx.co.id. Nah, menjawab kedua adalah dengan membeli saham yang telah disortir pada nomor 1 di atas pada kumulatif debt saham tersebut yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ketiga adalah memastikan dividen telah diterima dengan memeriksa transfer rekening pada saat payment data. Nah, dengan berbagai pembahasan di awal tadi, kita setidaknya dapat menyimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha dari investor atau dari investasi tersebut. Investor atau pemegang saham menerima timbal balik yang biasa disebut sebagai dividen. Nah, umumnya dividen diberikan dalam bentuk dividen tunai, selain dividen saham, dividen properti, dividen likuidasi, atau dividen dan janji hutang atau scrip dividen. Namun memang pada umumnya dan yang paling sering dijadikan acuan memang adalah dividen tunai. Karena dengan dividen tunai ini sendiri, para pemegang saham juga biasanya bisa melakukan trading untuk mengejar capital gain. Nah, yang keempat, sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah tadi bisa kita sebutkan. Pertama adalah kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, kemampuan meminjam dari perusahaan itu, keadaan pemegang saham itu sendiri, dan juga stabilitas dividen. Sedangkan untuk mendapatkan dividen saham dan memaksimalkan keuntungan dari dividen saham, maka investor biasanya harus membeli saham dari emiten potensial yang dengan kriteria. Yang pertama, profitabilitas atau net marginnya yang cukup tinggi. Kedua, bahwa perusahaan yang sahamnya akan dibeli ini memiliki kas perusahaan itu juga cukup tinggi. Karena sering sekali memang teori cash is king itu biasa digunakan. Yang ketiga adalah solvabilitas atau kemampuan untuk membayar hutang dari perusahaan tersebut dalam jangka pendek juga cukup baik. Sedangkan yang keempat adalah persentase rasio dividen yield yang besar. Yang tadi sudah disebutkan biasa dihitung dengan rumus dividen per lembar saham adalah harga saham dikali 100%. Nah, di sini memang jika investor bagaimana agar bisa mendapatkan dividen, maka investor itu harus tadi ya mencari saham dengan persentase rasio dividen yield yang besar. Lalu membeli saham yang telah disortir, tadi sudah disebutkan juga ya, ini kita ulang kembali pada come date. Yang terakhir adalah memastikan dividen yang diterima dengan memeriksa transfer biasanya ya pada rekening saat payment date itu terjadi. Nah, disinilah akhir dari pemaparan kami, dikarenakan memang pembahasan dividen ini cukup sering menjadi pembahasan dalam dunia jual beli saham atau trading, maka kami mengharapkan masih adanya masukan-masukan terhadap pemaparan sudah kami sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pak Mapi. Silakan. Ya, baik Mas Andris. Sepertinya sudah cukup ya, kita sudah coba paparkan semua, namun ini adalah sebagian yang kami ketahui, pastinya masih banyak kekurangan. Untuk itu kami sangat menerima masukan dan koreksinya jika memang ada. Mungkin akhir kata kami berdua mengucapkan
terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Dr. Spata dan Dr. Muklis. Mungkin akhir kata kita bisa bertemu di lain kesempatan dan kita sama-sama belajar hal-hal baru. Mungkin itu saja, Pak Andris. Kita bisa akhiri sampai di sini. Baik, kita akhiri sampai di sini dan mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan dan jika ada salah-salah kata yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.